Iya Bu, memang siang. Apa? Ngantuk, Iya, capek iya. hawa-hawa tidur ini enak. Iya. Apalagi kalau saya nanti malam, sekalian malam. Kalau pagi sekalian, malam sekalian habis. Nanti jam 7 melanjutkan yang Iya. kemarin itu. Oh, Ini sudah lengkap, Bu. Bisa dimulai ya? Monggo. iya, Ya. monggo. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ois Nurul Hidayah sebagai Wadek 1, terima kasih sudah hadir untuk mendampingi di acara audit ISO. Kemudian untuk para auditor, Ibu Vira Sariwari, kemudian Ibu Diana Hertati, terima kasih sudah hadir di prodi kami. Kemudian para tim penjaminan mutu, alhamdulillah ini lengkap Bu untuk hadir semua mendampingi. Ini memang di tim kami insya Allah untuk penjaminan mutunya bekerja semua. Jadi membantu untuk menyiapkan semua laporan dan ini sudah hadir hari ini. Jadi untuk awalannya mohon untuk Ibu Wadek 1, Bu Ois, monggo silahkan untuk membuka dari fakultas. Oke, saya mulai Bu Dira ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim auditor ISO, Ibu Vira dan Bu Diana. Kemudian yang terhormat Korporasi Teknik Industri dan ketua serta anggota gugus penjaminan mutu program studi teknik industri. Ini kami mewakili UPPS, jadi pada siang ini kami akan mencoba untuk mendampingi program studi teknik industri dilakukan audit ISO. Jadi kebetulan kami sedekanat ada pembagian tugas untuk Wadek 2 saat ini akan mendampingi prodi teknik kimia, dan untuk Bu Dekan sepertinya tadi izin rapat gitu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran tim auditor. Jadi kami berharap bahwa dari hasil audit ini tim auditor bisa memberikan masukan, kemudian saran perbaikan, sehingga dari program studi teknik industri bisa melakukan perbaikan untuk peningkatan mutu program studinya. Jadi mohon saran dan masukan juga. Kemudian mungkin kami juga mengingatkan program studi jika ada perubahan, perbaikan, maka mohon dikerjakan atau diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Mungkin sedikit dari saya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari auditor, bila ada pembuka, silakan. Dari Bu Vira dan Bu Diana. Oh iya, nanti mungkin ditambahkan Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dira selaku Koprodi dan tim penjaminan mutu di Prodi Teknik Industri atas waktunya. Mohon maaf mungkin karena memang siang-siang waktunya yang pas untuk kita melakukan audit. Pertama-tama yang mungkin akan saya sampaikan, biasanya kalau saya juga agak ini kalau mendengar kata audit, tetapi intinya di sini itu Bu Dira dan tim kita ini saling sharing, tidak mencari kesalahan, tetapi dari yang apa saya baca dokumennya itu banyak sekali, saya kira banyak sekali kemajuan yang sudah dicapai di Prodi TI, hanya saja mungkin belum tergambar. Karena biasanya kalau mendengar istilah ISO itu, kalau mendengar istilah ISO itu istilahnya adalah apa yang kita lakukan, kita tulis, apa yang kita tulis, kita lakukan. Nah itulah, maka untuk apa yang kita lakukan, kita tulis itu memang membutuhkan effort yang sangat besar. Gitu. Kemudian yang kita tulis, kita lakukan.
hanya sekedar itu saja. Jadi artinya ini nanti yang pertama mungkin itu tadi bukan mengecek tetapi mengelingkan. Yang pertama mengelingkan antara data checklist dari AMI yang kita dapat, kemudian kita konfirmasi ke Prodi Teknik Industri sejauh mana perkembangan atau perbaikan yang sudah dicapai. Saya yakin sudah pasti banyak yang sudah dicapai dengan aktivitas mungkin tidak sempat tertuliskan atau terdokumentasikan. Karena biasanya kita begitu, aktivitas kita banyak. Satu hari ini pun banyak aktivitas kita, tapi kita tidak akan pernah sempat menulis atau melaporkan aktivitas kita. Nah, itu dan saya yakin akan banyak sekali hal-hal yang kemajuan yang dicapai, tinggal mungkin nanti kita tinggal kita yang dari tim auditor ini melihat secara tertulis, baik itu secara data, apa saja yang sudah tercapai. Itu saja, jadi tidak bukan merupakan suatu mencari-cari kesalahan atau tidak, karena ini pun untuk kemajuan kita bersama, saling asih dan asuh. Itu saja Bu Dira yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Diana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit Bu Fira barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Wadek 1 ya sudah setia untuk mendampingi. Nah, ini sudah ada pembagian tugas ini ya, bagus Bu Dira di teknik gitu ya untuk mendampingi dari kegiatan audit ini. Malah saya lihat dari dari kegiatan yang di-share itu tidak ada yang ada Wadek 1-nya dan ada yang tidak. Seharusnya selaku UPPS itu mendampingi sejauh mana kekurangan dan sejauh mana yang akan dipertahankan. Saya sependapat tadi dengan Bu Fira bahwa capaian yang sudah dicapai ini sebetulnya mungkin banyak ya di teknik industri ini. Hanya kegiatan kita ini kan ngeling antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Nah, sampai hari ini saya belum melihat dan belum membaca laporan sarmutnya Bu Dira. Saya belum dapat itu karena dari laporan sarmut itu kita bisa melihat PDAC-nya gitu loh. Untuk mengelingkan, ya betul, untuk mengelingkan dengan dokumen-dokumen yang lain, misalnya dengan dengan tabel analisis risikonya, kemudian dengan penanganannya bagaimana itu saya belum bisa melihat. Ya, tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin ya kadang karena kegiatan kita banyak gitu ya, hanya imajiner, kita mau ditumpuk lagi dengan kegiatan lain. Kemudian kita punya semuanya imajiner gitu, akhirnya tidak tercover di dalam sebuah tulisan yang seperti tadi katanya Bu Dira itu katanya Bu Fira asah asi asuh. Kita masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki mungkin gitu ya di dalam audit ini. Saya kira itu aja, enggak usah panjang lebar karena nanti yang lebarnya kita sama-sama untuk mendiskusikan apa kekurangan-kekurangan dari dokumen yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, baik, terima kasih untuk Bu Fira dan Bu Diana. Untuk selanjutnya, saya harus share apa ini Bu? Share yang mana dulu? Ya, dari pertama ya. Dari Sarmut ya mungkin ya. Dari Sarmut atau teknisnya bagaimana Bu Dira? Atau kita langsung dari checklist yang ada di saya, kemudian saya konfirmasi gitu ya? Iya, gitu aja nggak apa-apa. Silakan gitu ya. Gitu aja ya, gitu ya. Karena kalau dari Sarmut nanti mulainya menyambungkan dengan checklist repot lagi gitu. Lebih baik dari checklist yang saya dapat dari dari LP3M. Bu Fira, mohon izin.
Saya mendahului ya, barangkali sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ada. Gitu ya. Iya, Nanti Bu Diana, monggo. kita saling melengkapi. Sharing aja, Namun sebelumnya Bu Diana mungkin saya mau konfirmasi dulu dengan Bu Dira dan tim. Iya. Apakah checklist yang kita dapat itu tim juga dapat checklistnya ya, Bu Dira? Nggak ada. Oh, nggak ada. Itu Bu, yang pegang checklist dari masing-masing auditor, Mbak. Nah, gitu. Oh gitu ya. Ya. Oh gitu. Nanti kalau auditnya megang berarti sudah surprise lagi. Nggak ada yang perlu ditanya. Nggak apa-apa, kan malah enak kalau audit juga megang. Iya. Terus ini Bu Dira, saya konfirmasi dulu. Untuk laporan sarmutnya itu kapan bisa saya dapatkan ini? Karena kan tadi ngelik. Iya, jadi gini Bu Diana, kemarin emang gini, ada miss yang saya awal-awal ketika Bu Roh itu minta mengumpulkan untuk persiapan audit itu, prodi kami itu malah pertama kali sudah mengumpulkan Bu paling awal. Saya tanya gini, apa aja Bu? Katanya hanya sarmut, kemudian analisa risiko, penanganan risiko, itu saja. Kemudian sudah saya kumpulkan tanpa ada tambahan apa-apa, jadi dia tidak mengkonfirmasi kurang ini tidak ada. Kemudian ketika hari Jumat kita itu untuk opening ya, opening itu baru saya dengar ada kata laporan sasaran mutu, tapi belum ngeh apa ya ini ya. Tapi karena tidak konfirmasi, saya juga nggak bikin. Pas opening yang terakhir kemarin hari apa ya? Kemarin hari Senin atau Selasa kita itu baru, ternyata ini yang kurang. Selasa ya. Nah, itu, ternyata bentuknya seperti apa itu saya nggak tahu Bu, gitu loh. Jadi baru ngerti bentuknya itu setelah dapat yang dari punyanya si administrasi bisnis yang saya audit itu, dia bilang sudah ada. Kemudian juga saya lihat dari file yang tahun lalu, ternyata bentuknya masih sama seperti itu. Nah, seperti itu, mohon maaf sekali atas ketidaktahuan ini. Kemudian ini sudah saya konfirmasi ke tim penjamin mutu saya. Nah, ini kita sudah berusaha untuk membuat. Jadi kemarin kita bagi tugas untuk menyusun ini, tapi memang belum selesai. Mungkin dalam sehari 2 hari ini saya selesaikan berbarengan dengan sasaran mutu yang nantinya mungkin sudah dicek sama Bu Vira dan Bu Diana, kira-kira dari yang kami kerjakan di sasaran mutu, kira-kira apa yang masih kurang, jadi sekalian kami melengkapinya di situ. Ya, berarti sehari dua hari ya? 2 hari ya Bu Dira ya? 2 hari, karena tanggal 9 kita kan sudah harus mengumpulkan NC. Iya. Baik, saya awali Bu Dira dari yang pertama mungkin ya, kerjasama ini yang checklist yang ada di saya ini terkait dengan kerjasama. Ya, kalau kok noise itu ya? Ada suaranya siapa ya? Bu, atau mungkin saya tayangkan ya Bu ya Excel-nya, gimana? Ya, ditayangkan. Boleh. Ya, nggak apa, di checklist aja ditayangkan Bu Vira. Kurang tanggal berapa dia? Tanggal 3. Ya, kalau kita lihat dari poin ini, karena kemarin itu kita juga sudah menyampaikan ke Bu Roh, kenapa kok nomornya ini harus apakah enggak harus melihat dari apa yang diperbaiki gitu, artinya kesalahan-kesalahan yang ada, tapi katanya Bu Roh ini harus dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, di poin 9 ini kalau kita lihat untuk poin B-nya Bu Dira itu sudah bagus, sudah 4 itu ya. Sudah 4 nilainya, itu sudah bagus. Namun di poin A-nya itu masih skornya 1. Skornya 1. Nah, kalau saya lihat di di sasaran mutunya ya, untuk kerjasama ini ya.
kerjasama kalau dilihat dari ini Bu, LKPS, itu kan yang nasional itu kan masih 0 Bu ya. Di LKPS tolong dibuka Bu. Di LKPS. Ya Bu, belum masuk sih ya Bu ya datanya. Ya, masih 0. Nah, kalau walaupun nilai sudah 4, ya walaupun nilai sudah 4, itu kan kalau masih ada 0-nya itu kan apa namanya masih kurang baik, apalagi hanya tingkat nasional gitu ya. Kalau internasional terjangkau, kenapa nasionalnya tidak kan gitu. Nah, itu apa kira-kira nanti yang menjadi apa namanya perencanaannya dari atau rencana dari prodi TI ini. Kira-kira apa Bu nanti? Iya, jadi memang ini kami dari dulu ya Bu belum ada ya kerjasama yang bisa kami jalin gitu ya. Kemarin terakhir itu hanya dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yeah. Untuk yang lain-lain kita belum ada. Kemarin sempat ada hanya berupa dosen tamu di Universitas Petra itu. Jadi mereka minta dari kami seperti itu. Tapi untuk yang kerjasama yang ke dinas-dinas atau ke yang lainnya kita memang belum, masih lemahnya memang di situ Bu. Jadi mungkin untuk kedepannya ya itu memang yang harus kami tingkatkan untuk mencari link kerjasama. Dengan mungkin saran saya Bu Dira, saran kita kan ada humas ya. Humas itu punya berbagai macam MOU. Nah itu bisa kebanyakan di perguruan tinggi manapun gitu ya. Lemahnya itu ketika MOU sudah dibuat, di tataran implementasinya itu yang kurang. Nah itu kita yang menjembatani itu gitu untuk melakukan action dari MOU yang sudah dibuat. Banyak itu mungkin nanti bisa ditelusuri di humas. Ya, MOU apa saja? Ya, betul yang betul. Teknik kami. Iya. Itu yang cocok dengan teknik industri apa gitu. Itu nanti mungkin masukan saya itu Bu Dira untuk yang karena kalau skor 4 itu kan sudah bagus, tapi kan masih ada 0 implementasinya bagaimana. Kemudian sustainability-nya bagaimana, keberlangsungannya, apa yang akan dilakukan. Nah, itu yang harus tergambar di dalam Sarmut dan juga laporan Sarmutnya gitu. Melihat planningnya bagaimana, kemudian apa yang dilakukan, actionnya bagaimana sesuai dengan PDCA itu. Gitu Bu Dira. Saya mohon maaf loh ya, bukan menggurui. Ngasih masukan. Karena tugasnya ngasih masukan, jadi ya ngasih masukan. Iya, terima kasih. Katanya paling enak itu ngoreksi daripada membuat, kan gitu toh. Kalau kita ngoreksi mahasiswa itu kan paling enak. Tapi ketika kita studi dikoreksi itu paling dongkol kan gitu toh. Enggak dongkol Bu. Enggak ya, alhamdulillah. Gitu ya. Kemudian izin Bu. Ya. Mungkin mohon izin bisa sedikit menambahkan untuk yang kerjasama. Kalau kita melihat matrik, karena ini kan mengacunya ke 9 kriteria APS. Ya, betul, jadi kalau kita lihat ke buku panduannya bahwa sebenarnya kerjasama yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh UPPS, tapi yang relevan dengan prodi, pengelolanya adalah UPPS. Secara keseluruhan kami di UPPS itu pada tahun masuk tahun ajaran 2019-2020. Jadi kalau genap, kami anggap genap tahun 2020 ini, kami sudah punya 22 kerjasama dalam negeri, begitu Bu. Itu kami tidak menghitung dengan yang kemarin-kemarin gitu. Kemudian internasional juga ada. Nah mungkin ini hanya miss saja, artinya dari prodi teknik industri belum memanfaatkan dokumen kerjasama yang sudah dikelola oleh UPPS. Memang betul yang kemarin itu dari teknik industri hanya Unmu Sidoarjo, tetapi alangkah baiknya ke depannya nanti dari teknik industri bisa menggunakan kerjasama yang ada, yang sudah ada, walaupun intinya gini, bisa dicek mana yang bisa dipakai gitu. Kalau tidak sempat untuk membuka kerjasama langsung prodi industri dengan mitra gitu. Kemudian untuk yang kerjasama universitas, betul kemarin dalam rangka Merdeka Belajar ini kami
juga tanya ke Humas dan kami diberikan ada sekitar berapa ya saya lupa, mungkin sekitar 20-an kerjasama dalam negeri dan sekitar 11 atau 12 gitu, kurang segitu untuk kerjasama luar negeri. Nah, dan mungkin Bu Dira masih ingat itu sudah kami share, mungkin itu juga bisa dimanfaatkan oleh Prodi TI ke depannya. Demikian Bu untuk klarifikasi saja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas tambahannya ya Bu. Kemudian kalau saya lihat dari data ini kan yang masih kosong sebetulnya nasional ya Bu. Internasional itu sudah ada. Yang nasional ini butuh di ini lagi, di apa namanya, gregetnya mungkin sudah ada tadi yang Bu Is bilang itu ya. Nah, itu lebih diimplementasikan lagi supaya nasionalnya itu nggak kosong, walaupun nilainya sudah bagus 4, tapi supaya tidak kosong kan seperti itu. Kalau ada nilainya paling enggak 1 atau 2 atau 3 atau 5 gitu, ataunya banyak sekali. Jadi mungkin lebih bagus. Kemudian untuk yang ini Bu, untuk yang kita lihat itu tadi yang di ini sini. Kerjasama pendidikan penelitian, ya. Ini nilai skornya masih 0, Bu. Skornya masih 1. Kerjasama penelitian itu skornya masih 1. Kalau saya lihat di Sarmut untuk kerjasama penelitian, kemudian pendidikan, ya, yang poin A itu, kalau saya lihat di Sarmut untuk kerjasama ini, nanti Bu Dira, tolong ya di Sarmutnya, walaupun sudah 4, kan masih 0. Nah itu parameternya apa, targetnya apa supaya bisa diimplementasikan, karena di sini di Sarmutnya enggak ada. Kemudian untuk yang kerjasama pendidikan, penelitian, saya lihat di sini untuk targetnya kerjasama meningkat dengan strategi dukungan lembaga dengan pihak baik institusi atau industri, kemudian adanya motivasi dari mahasiswa untuk menciptakan produk menjamin kerjasama dengan UKM. Itu kalau saya lihat di Sarmutnya. Namun kalau kita lihat di mana namanya, di analisis resikonya belum ada, Bu ya. Di analisis resikonya kan belum ada. Nanti tolong ini untuk tinjauan saya lagi, Bu. Saya belum bisa membuat NC kalau analisis resikonya belum ada. Nah, karena skornya masih 1, kira-kira upaya peningkatan yang dilakukan selain ini apa, Bu? Kalau untuk peningkatan ini kerjasama penelitian dan pendidikan. Pendidikan, itu tadi Bu, memperbanyak kerjasama dengan ini universitas-universitas lain untuk mungkin bekerjasama dengan dosen-dosen di untuk link kerjasama. Ya, kemudian dosen-dosen yang ada di TI mungkin juga lebih diaktifkan lagi untuk bisa bisa membantu prodi untuk meningkatkan hasil penelitiannya seperti itu. Karena terus terang memang di tempat kami dosen-dosennya tuh kalau diajak untuk urusan penelitian dan pengabdian susahnya minta ampun, Bu. Seperti itu. Ya. Padahal kalau penelitian itu kita enggak tahu ya diterima atau tidak, yang jelas usaha gitu ya. Yang jelas usaha itu saya sampai jam 2 malam itu untuk di Simlitabmas gitu ya. Karena kan semuanya ditulis di situ. Jadi kalau misalnya untuk ditanyakan lagi apa sih strategi prodi untuk bisa meningkatkan ini, kalau dari saya kemarin seperti misalnya ada ini yang tentang jumlah penelitian aja dulu, Bu, belum yang kerjasama dengan orang luar atau dengan bidang pendidikan yang lain. Ini kami dari prodi sudah memberi pancingan, karena kalau sudah dikejar dengan PK Rektor untuk jumlah penelitian, jumlah proposal yang diterima itu kan butuh kerjasama dari dosen-dosen semua, nggak mungkin saya sendiri yang harus membuat proposal gitu loh. Nah, ini sudah kami pancing dengan memberikan pancingan
ada ketika beliau menuliskan proposal saja nanti akan ada dana apa istilahnya salary ya. Stimulan ya. Ya kita sudah pancing seperti itu, tapi ya mungkin belum terketuk hatinya Bu. Jadi ya masih jalan seperti ini. Jadi kemarin untuk yang pengabdian pun juga hanya ada satu, kemudian penelitian cuma hanya ada satu juga yang diterima. Dari yang mengajukan proposal itu cuma orang 3 sebenarnya, kalau nggak salah. Jadi ya memang sulit sekali di situ, saya nggak tahu gimana caranya lagi Bu. Kalau jadi curhat ya Bu. Mungkin ini Bu Dira, barangkali ada anggaran prodi yang bisa di-share ke situ untuk klinik proposal. Iya, memang kita sudah Bu, enggak itu dana prodi Bu. Dana prodi untuk dana pancingan, jadi untuk memancing supaya beliau-beliau ini mau untuk membantu lah, istilahnya yang dipancing dengan cara seperti itu dulu. Satu proposal kita ini kan anggarkan lah, ada nanti ada uang pengganti capek lah istilahnya. Tapi belum ada respon yang positif gitu Bu. Iya. Ya ini Bu, jangan putus asa. Mungkin nanti ya, mungkin saya menambahkan sedikit Bu Diana. Iya, monggo Bu Dira. Ya justru itu sangat menarik Bu Dira. Kalau hal-hal semacam itu tuh menarik. Artinya apa? Kita bisa menggali sebenarnya beliau-beliau itu pasti ada alasannya. Kenapa kok tidak berkenan meneliti atau apa? Mungkin kalau saya kembalikan ke diri saya sendiri pun, nelitinya senang. Saya yakin dosen-dosen senang neliti. Yang susah itu PJK. Nah, itu kan mungkin kita bisa menggali ke dosen-dosen, apa sih yang mengakibatkan jadi mutung gitu loh, malas. Karena saya yakin penelitian itu pasti senang, Penmas pasti senang. Cuman begitu mengerjakan PJK itu serasa lebih berat daripada penelitiannya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua itu adalah ide penelitian itu kan masterpiece Bu Dira. Jadi artinya mungkin dana yang didapat dari penelitian dengan ide kita dituangkan dalam suatu produk itu tidak sesuai, tidak sepadan. Jadi itu bisa jadi sebagai mengakibatkan dosen itu tidak mempunyai keinginan untuk meneliti begitu. Tapi kalau yang saya yakin pasti dosen-dosen sangat senang meneliti, berekspresi. Ya Bu Mira, sudah kok kita saya sendiri sudah tanyakan gitu kan. Dulu saya ingat saya waktu zamannya entah Pak Minto atau waktu zaman Pak Handoyo ya. Nah itu lumayan ada banyak gitu kan, tapi terus lama-lama berkurang mutung karena ternyata setelah susah-susah bikin nggak dapet gitu kan. Kayaknya susah sekali untuk nembus dan diterima. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga itu tadi alasannya untuk PJK susah. Banyak sekali harus menyiapkan semua elemen untuk pelaporannya, seperti itu kan, waktunya yang mungkin terlalu singkat ya Mbak Vira ya, waktunya terlalu singkat mengerjakan itu. Nah akhirnya hal itu yang membuat beliau-beliau ini akhirnya terus mutung dan males gitu loh. Setiap saya share apapun yang berkaitan dengan penelitian pengabdian sudah mutung duluan, sudah nggak ada respon gitu. Nah saya pun juga mengerjakan terus terang karena saya dipaksa itu sama Bu Ois sama Bu Jariah kan, karena kalau prodi jadi perwakilan gitu kan, akhirnya terpaksa bikin proposal. Nah terpaksa dan alhamdulillah ya kemarin 2 kali masuk gitu karena terpaksa itu tadi gitu loh. Nah sehingga yang susah yang susah itu tadi sudah mutung gimana caranya tuh Mbak Vira, caranya untuk membuat nggak mutung lagi itu gimana, itu yang saya belum nemu formulanya seperti itu. Ya, jadi memang itu kan nanti dalam klausulnya ini itu kan keterkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita di awal berbicara tentang penelitian, nanti hubungannya ada di beberapa klausul di belakangnya, Bu Dira. Jadi mungkin tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau manajemen itu atau ISO itu selalu tulis apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis. Maka dengan apa yang kita diskusikan hari ini, untuk mengetahui bagaimanakah dosen itu atau alasan dosen itu tidak meneliti, jika berkenan, tapi ya ini hanya saran saja, mungkin dibuat suatu kuesioner, sehingga itu adalah data, sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata ini loh benar dosen ini karena ini, biar dosen-dosen itu curhat di kuesioner, tidak perlu ada identitas, tidak apa, mungkin dicurhatkan sehingga dari data itu kuesioner yang kita dapat itu akan dievaluasi. Ini hanya saran saja, bisa dicatat aja Bu Dira. Artinya hanya saran, entah itu nanti mau diaplikasikan atau apa, karena saya paham benar kesibukan kita itu luar biasa gitu, kesibukan kita luar biasa.
Jadi mungkin hanya di list aja tidak apa-apa. Itu mungkin Bu Diana, monggo dilanjutkan masukan saja dari saya. Iya. Baik Bu Fira, tadi sudah ada beberapa masukan. Saya rasa kalau dosen punya kesadaran ya bahwa outcome atau luaran dari penelitian ini kan penting sekali buat kita gitu loh ya, kita selaku dosen gitu ya, untuk pengajuan fungsional ya, untuk yang lain-lain itu kan sangat penting sekali, karena setiap dosen itu diharapkan dalam satu semester itu menghasilkan luaran yang dari beberapa jurnal misalnya seperti itu. Untuk luaran ini ya, Bu Dira, saya melibatkan mahasiswa dalam ada salah satu mata kuliah tentang seminar isu administrasi negara, yang kebetulan itu mata kuliah yang ada di administrasi negara. Kemudian kita bagi per kelompok-kelompok gitu, dan kita libatkan dosen. Untuk apa? Untuk membimbing mahasiswa tersebut. Di sini kita ada 2 poin, mahasiswa dapat, kemudian dosen dapat. Akhirnya kemarin pada saat kita perhitungan P2 itu yang remunerasi, banyak sekali kontribusi dari mahasiswa. Di situ dosen juga mau tidak mau harus membimbing mahasiswa. Nah, sedikit banyak di situ tentunya ada stimulan ya, yang buat dosen tentunya barangkali ada gap apa yang bisa dilanjut untuk penelitiannya. Itu kalau salah satu cara yang bisa membangkitkan dosen juga. Jadi dosen ini diajak sedemikian rupa, karena kan kadang gini ya, ada satu rumor gini, wis babano tugas-tugasmu gitu, mohon maaf barangkali ya kalau yang ada di prodi, tugas-tugasmu gitu ya, aku tugasnya ngajar misalnya ada yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada di teknik ya, teknik industri mudah-mudahan tidak ada. Nah, jadi dosen itu dilibatkan, merasa diikut sertakan, kemudian diapresiasi, itu tentunya akan sangat senang. Jadi semua pekerjaan kemudian kalau dilibatkan itu akan ada action juga dari dosen. Itu mungkin Bu Dira tambahan dari saya ya. Kemudian untuk yang kedua, yang nomor 15 itu ya, peningkatan animo mahasiswa. Nah, peningkatan animo mahasiswa ini kalau di poin A-nya itu skornya masih 1, Bu. Nah, kalau saya baca di sarmutnya ya, untuk peningkatan animo mahasiswa itu karena penambahan dosen atau tenaga pengajar. Nah, kemarin itu kan kita sudah dapat drop-dropan dosen baru ya Bu Dira ya? Ya, ada nggak? Tapi TI nggak dapat, Bu. Karena mengundurkan diri. Oh gitu. Ya, apa hanya satu? Kenapa? Apa hanya satu? Kita kalau dihitung secara ini harusnya butuh 7. Tapi kemarin ada 4 calon, mundur semua. Nggak ada tambahan jadinya. Mundurnya kenapa nggak tahu ya? Ditelepon dari personalia katanya sudah tidak bisa lanjut gitu kalau nggak salah. Nggak mau lanjut, ada kegiatan lain gitu kayaknya. Ya, mungkin karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mungkin karena ada ikatan kontrak segala juga kan, Bu. Betul. Iya. Iya. Ya, yang dosen ini juga diikat tidak boleh melamar jadi capak kalau bukan di UPN, kalau nggak salah seperti itu ya. Ada. Itu juga. Ya, mungkin dari Bu I selaku Wadek 1 ya, bisa mengusulkan supaya tidak memberatkan, kan kalau memberatkan juga repot juga gitu ya. Di satu sisi ini seperti ini sebetulnya ya, ketika tidak ada kontrak, UPN pun tidak punya kekuatan gitu loh, karena kan dia bisa longgar, karena di perekrutan yang sebelum ini kan banyak sekali yang mengundurkan diri itu, yang ikut capak gitu. Nah, kalau ada kontrak juga repot. Nah, itu seperti makan buah si malakama ya kayaknya. Ini di peningkatan animo mahasiswa ini masih Bu, skornya masih 1 Bu kalau saya lihat.
Nah, ini skornya masih 1. Apa keketatannya terlalu tinggi, Bu? Kalau untuk mahasiswanya ya, enggak juga tuh, Bu. Enggak ya? Enggak sih. Nilai juga bagus-bagus sama mahasiswa. Capaiannya IPK-nya kalau saya sampai rata-rata 3,4. 3,4. Iya. Kalau di sini Bu Dira di Sarmutnya membuat strategi penambahan dosen atau tenaga pengajar, apa rasio dosen dan mahasiswa? Enggak, Kalau belum. yang itu maksud kami gini Bu, untuk yang tentang penambahan ini enggak nyambung kali ya. Kalau yang Nggak tentang nyambung. penambahan itu, iya. Kalau yang tentang penambahan itu maksudnya gini, untuk di tahun 2022 itu kami akan kehilangan 4 orang dosen lektor kepala, Bu. Jadi ada yang sudah pensiun. Nah, makanya pengajuan yang kemarin kami sampai akhirnya dihitungkan dari pihak UPPS itu kan kurang 7 itu karena itu. Tapi kalau tentang animo mahasiswa ini bukan itu ya alasannya ya. Iya, itu kurang tidak pas. nyambung gitu. Nggih, kurang pas. Nggih, nanti saya perbaiki Bu yang itu. Iya. Animo mahasiswa meningkat itu kan karena kualitas dari prodi. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh prodi apa saja gitu kan kita bisa mengukur. Artinya kalau animonya kurang, berarti kan dia bisa melirik dari perguruan tinggi yang kualitasnya lebih bagus. Nah, kira-kira kualitas apa yang bisa, strategi apa yang terkait dengan kualitas ini yang bisa Bu Dira Bu Dira buat di dalam Sarmut ini gitu, karena kalau hanya merumuskan kompetensi spesifikasi keunggulan pada prodi sudah ada ini ya kalau untuk yang LKPS yang pendamping ijazah itu loh Bu, apa Bu? Oh, ini SKP. LSP. Ya, itu kan itu sudah sesuai dengan kompetensinya. Sudah. Kita sudah ada Bu untuk ininya K3 untuk pendampingan. Tapi itu kan masih ngikut ke ini, masih ikut dari LSP. Jadi untuk ikut dari lembaga yang lain, mahasiswa belum, masih kesulitan atau mungkin belum terpikir gitu untuk bisa ngambil sertifikat pendamping ijazah di tempat lain itu mungkin. Atau mungkin kalau misalnya bisa jadi masukan kan harusnya dengan mungkin memanfaatkan tracer study ya Bu. Jadi kalau semakin banyak lulusan yang sukses, ya mungkin itu kan bisa menjadi satu cara untuk menarik minat gitu kan, animo yang besar untuk mahasiswa bisa masuk gitu nggih. Pernah nggak dilakukan tracer study? Sudah pernah tapi tidak maksimal Bu. Oh. Iya, Harusnya sudah coba untuk pakai kuesioner untuk menjaring. Karena di kami pun ikatan alumni juga belum terbentuk, Bu. Masih masih belum bagus untuk itu untuk penanganan di alumninya, Bu. Mungkin Bu Dira, sebentar Bu Dira ya. Mungkin saya sebagai tim gugus penjaminan mutu bisa menambahkan Bu Diana tentang peningkatan animo mahasiswa itu maksudnya gini. Sebetulnya TI itu peminatnya banyak, tapi dilihat dari rasio dosen, itu kalau kita hitung-hitung, antara yang belum lulus dan yang masuk itu sama dilihat dari rasio dosen itu kecil sekali yang masuk itu. Maksudnya itu jumlahnya itu terbatas. Sebetulnya peminatnya yang masuk itu tinggi, cuman karena dikaitkan dengan jumlah dosen, rasio dosen yang mana ada mahasiswa-mahasiswa yang lama yang belum masuk, maka yang diterima itu harusnya hanya berapa hitungannya kemarin itu. Sehingga itu yang menyebabkan kita itu untuk animo mahasiswa itu memang keterbatasan itu. Maksudnya itu Bu Diana. Jadi kan kita harus ada ini toh rasio antara dosen dengan mahasiswa. Ya, lah kita itu kan masih banyak mahasiswa kita itu yang belum lulus. Sehingga tahun kapan itu kemarin kita itu harusnya kalau menerima itu hanya 7 mahasiswa. Padahal yang daftar itu sebetulnya banyak. Nah, itu yang menyebabkan kemarin itu jumlahnya untuk
masuk ke TI itu sedikit itu karena seperti itu. Artinya Bu, Apa? kok 7 mahasiswa? Mahasiswanya kan 200. Enggak, pernah Bu Dira waktu itu kita itu hanya dibatasi hanya 7 mahasiswa. Karena apa? Banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang belum lulus. Kalau dilihat jumlahnya dengan rasio dosennya, itu kita hanya menambah 7 mahasiswa waktu itu pernah. Tapi karena kebijakan dari pimpinan universitas, nggak mungkin kita itu menerima 7 mahasiswa. Kan nanti berkaitan dengan BKD dan seterusnya ini. Maka ada beberapa mahasiswa itu yang diputihkan atau istilahnya itu NPM-nya itu diperbarui supaya rasionya itu bisa meningkat, menambah. Itu ingat saya itu pernah seperti itu dulu itu. Sehingga benar kalau tadi itu alasannya harus menambah jumlah tenaga pengajar, itu karena itu. barangkali gini Bu Is ya, Bu Dira, mohon maaf. Kalau kita lihat dari seleksi mahasiswa itu kan ada jumlah calon mahasiswa sekian, itu kan harus ada ketentuannya dari berdasarkan kalau kita di Ban PT ya, itu kan ketentuannya dari pendaftar, kemudian yang harus lulus seleksi itu berapa persen sih kan seperti itu. Itu kan ada ketentuannya seperti itu. Nah, kalau misalkan sampai yang lulus itu hanya diperkenankan 7, saya rasa saya masih tanda tanya ya, karena ketentuan di dalam penulisan pendaftar berapa, kemudian TS 4, misalnya TS 3, TS, nah itu kan ada ketentuannya, yang pendaftar berapa, kemudian lulus seleksi berapa, itu kan ada ketentuannya, daya tampungnya berapa. Nah kalau hanya kurang dari ketentuan itu rasanya kok nanti ketika akreditasi itu juga akan ditanyakan. Artinya sekian persen ketentuannya itu ada. Oh ini kalau pendaftarnya misalnya 1.000 sekian, maka yang lulus seleksi harus sekian persen. Itu kan ada, Bu. Jadi Gini, kalau mohon izin Bu, saya luruskan dulu. ya. Kaitannya dengan negeri, aturan kan harus ada rasio antara jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen. Ya, karena betul. Itu jumlahnya dulu banyak, sedangkan dosennya hanya beberapa, 20, kemudian kalau dihitung-hitung, itu hanya bisa menerima itu sekitar 7 sampai berapa itu. Pernah itu waktu awal-awal negeri itu, waktu itu. Karena di swasta kita kan ngelos, waktu di swasta. Kita ngelos. Jadi pada saat negeri itu seperti itu. Mungkin Bu Uis bisa menambahkan selaku Wadek 1 itu. Mohon izin ya Bu, saya luruskan sedikit saja. Kalau kita merujuk ke pertanyaan yang nomor 15, ini kan kita fokusnya hanya di animo mahasiswa. Nah, pengertian dari animo adalah yang mau mendaftar ke teknik industri. Nah, kalau mau mendaftar ke teknik industri ini, lebih difokuskan ke istilahnya persyaratan apa? Persyaratan maba, intinya begitu. Begitu ditetapkan bahwa kuota teknik industri sekian, nah disitulah dilakukan seleksi. Nah, hubungannya rasio dosen itu ke berapa jumlah mahasiswa yang akan diterima, mungkin begitu. Menurut saya, animo itu tidak berhubungan langsung dengan rasio dosen mahasiswa, gitu. Jadi kalau animo itu hanya melihat berapa orang yang berminat ke teknik industri UPN. Kalau kita lihat data, ini ada sebenarnya laporan penerimaan maba kebetulan yang terdokumentasi itu 2016 sampai 2019. Ini kelihatan sebenarnya animonya itu cukup naik, tapi naiknya enggak yang signifikan. Naiknya sedikit-sedikit lah. Nah, mungkin Bu Dira nanti bisa seingat saya sudah saya share juga laporan penerimaan maba mulai dari misalkan gini, yang SBMPTN pilihan 1 TIUPN berapa orang, pilihan 2 TIUPN berapa orang, dan seterusnya. Kemudian kalau jalur SNPTN bagaimana, jalur mandiri bagaimana, termasuk ada tingkat keketatan. Kalau saya lihat teknik industri ini cukup intinya peminatnya cukup banyak. Sehingga akhirnya keketatan seleksinya pun tinggi.
begitu. Cuman kenapa keketatan seleksi tinggi? Karena kuota yang diterima sekitar 200-an kalau nggak salah. 250 atau berapa? Gitu. Nah, penerimaan 200 sekian ini idealnya memang harus dilihat dengan rasio dosen, begitu, rasio dosen dan mahasiswa. Tetapi mungkin karena ada kebijakan dari pimpinan atau bagaimana, kami yang di fakultas dan di prodi itu istilahnya menerima langsung dari keputusan pimpinan bahwa prodi TI harus menerima sekian. Jadi akhirnya strateginya adalah karena kita harus memenuhi rasio dosen dan mahasiswa, maka prodi harus memikirkan gimana caranya supaya mahasiswa yang sudah masuk ini cepat lulus begitu. Karena kan memang pasti ada banyak hal atau pertimbangan kenapa pimpinan memberikan kuota sejumlah itu ke setiap prodi. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, Bu Uwis. Nah, tentunya kalau misalkan dirumuskan seperti ini ya, itu kan tadi historinya sudah disampaikan oleh Bu Uwis tadi. Berarti nanti harus tergambar di laporan sarmutnya, Bu Dira, supaya ngeling gitu ya. Ini kan tadi paling tidak sudah ada gambaran sedikit tentang apa yang harus dikerjakan di dalam laporan sarmut tersebut. Kemudian saya tambahkan ya. Oke, silakan. Baik, untuk poin 15 ini, saya rasa untuk di sarmut dan tabel correction action itu sudah digambarkan kenapa tingkat animo mahasiswa kita seperti yang Bu Uwis bilang dan juga dari Bu Nia, itu kita sudah gambarkan untuk actionnya. Karena kenapa? Pada program studi teknik industri ini belum terbentuk kompetensi yang spesifik. Itu sudah ada, saya rasa sudah ada. Di halaman berapa ya, Pak? Saya tidak menemukan ini di tabel analisa risikonya ini yang enggak tadi Pak siapa itu? Pak Sukma. Pak Sukma itu menyampaikan kan? Di tabel correction action. Correction action. Bentar, kita klarifikasi sekalian gitu ya. Mana ya correction action? Oh, belum saya. Tapi ada di situ ya. Di correction action-nya ada ya Pak ya? Ada. Ada. Mungkin ya ini karena baru dua item ini ya, baru 2 item padahal kan banyak sekali. Nanti yang belum ada gitu ya, karena sifat kita ini adalah konfirmasi. Yang belum ada tolong ditambahkan baik di tabel sarmut, di laporan sarmut, kemudian di laporan di tabel analisis resikonya dan di penanganan resikonya. Nah, kalau saya lihat yang di tabel analisa resikonya ini ada beberapa yang belum tercover gitu loh. Loncat-loncat Bu Dira. Iya. Loncat-loncat. Jadi saya baca dari jatah saya ini kok nggak ada sama sekali di tabel analisa resiko. Nah, apalagi di penanganannya. Gitu ya, Bu Dira ya? Iya, Bu. Supaya nggak bertele-tele. Kemudian nanti diurutkan sesuai dari yang sarmutnya gitu. Betul. Kemudian yang poin 20 ya. Untuk yang 20 ini kalau kita lihat di sini rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap DTPS. Ya Bu ya. Ini juga poinnya masih skornya masih 1, Bu. Masih 1. 1,128. Iya, enggak artinya kan skornya 1 tuh di situ. Masuknya 1. Okay. Nah, kalau untuk di sasaran mutunya, strateginya menambah jumlah dosen. Ya Bu, itu yang dilakukan ya? Bu Dira.
Mahasiswa, rasio Untuk jumlah mahasiswa terhadap poin yang 20, Bu, rasio jumlah mahasiswa prodi terhadap jumlah DTPS. Ini kan DTPS. skornya masih 1. 1. Ya, 1,28. Nggih. Ya Bu, jadi nanti mungkin kita perbaikin untuk di sarmutnya nih Bu. Jadi mencari apa namanya keterkaitan yang lebih tepat untuk menjawab itu gitu. Ya. Sarmut ini berdasarkan checklist yang ada, Bu, ya. Jadi bisa sesuai. Rasio jumlah mahasiswa perguruan tinggi terhadap jumlah dosen. Kalau dari rasionya itu setelah ditambah, belum ada dosen ya? Belum Nggak ada. jadi. Iya, nggak jadi dapat. Ada ya? Iya. 22. Ya. Ini memang ini ya, repot ya kalau jumlah dosennya sedikit, padahal mahasiswanya banyak. Padahal rasio jumlah dosen dan mahasiswa itu kan harus imbang gitu loh. Ya, Kemudian di poin 21. Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir, Bu. Ini skornya juga 0 bahkan, tugas akhir. Apa yang menjadi problemanya, Bu? Di Sarmut nggak ada penjelasan di sini. Belum nggak dimasukkan. Nah, iya. Pas dari situ. Iya, jadi kalau untuk penugasan dosen pembimbing itu kami memang kalau di prodi untuk pemilihan dosen pembimbing itu dari Koor Prodi, Bu. Jadi nanti kita punya koordinator untuk tugas akhir. Tapi sampai kepada penyerahan proposal, pra-proposal, kemudian diserahkan ke Koor Prodi untuk pemilihan dosen pembimbingnya. Nah, mungkin yang di sini ini adalah jumlah dari dosen pembimbingnya ya, Bu. Jadi dosen pembimbing dibandingkan dengan mahasiswa yang tugas akhir. Mungkin di situ nilainya yang rasionya yang kecil, jadi sehingga itu yang menyebabkan. Iya, betul. Ya, nah, kalau upaya yang dilakukan Bu Dira, kira-kira apa untuk itu? Kalau di prodi saya itu penentuan dosen ada baiknya, ada juga nggak baiknya sih sebetulnya. Kalau di tempat kami itu penentuan dosen pembimbing itu plotting dari sistem, Bu. Jadi ada 10 misalnya dosen, kemudian dibuka 5555. Nah, dari 5555 ini kemudian terisi sampai semuanya terdistribusi sesuai dengan jumlah dosen yang ada. Tapi ada juga lah, ini kadang like and dislike gitu loh. Ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Kan sudah bukan menjadi rahasia umum barangkali mahasiswa itu kan kepinginnya instan toh. Kalau dosen yang keketatannya tinggi itu kan tidak disukai. Itu ada nggak baiknya juga. Untuk plotting yang menentukan prodi ya, Koor Prodi dalam hal ini itu ketentuannya kan bukan dari ini, Bu. Bukan dari berdasarkan plotting di sistem. Enggak, Bu. Jadi kalau di kami memang sudah dari dulu, Bu. Kalau di Prodi TI, memang kami ada semacam pengelompokan kompetensi dosen. Semua dosen-dosen itu sudah terkelompokkan. Jadi beliaunya itu bidang keahliannya apa. Nah, itu nanti mahasiswa yang akan ngambil tugas akhir dengan topik itu, dengan topik tertentu, kita arahkannya ke pembagian kesesuai dosen-dosen itu. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita biarkan mereka memilih sendiri, kan akhirnya terjadi, yaitu tadi, dia sukanya dengan siapa, ya dia berusaha untuk dibimbing oleh beliau. Walaupun mungkin beliaunya tidak kompeten di bidang itu. Nah, dengan kita memberikan batasan-batasan bahwa setiap dosen itu sudah memilih bahwa beliau ini di bidang keahliannya apa, itu sudah kita kelompok-kelompokkan. Tinggal saya, nanti tugasnya itu dilihat dari topiknya mahasiswa itu apa, saya arahkan. Biasanya saya tanya dulu, Bu, ini dapat judulnya dari mana? Oh, Bu, saya sudah ini diarahkan oleh misalnya Bu Sumiati. Itu nggak masalah, Bu, kita masukkan. Dan tetap saja ada batasannya. Kalau saya di prodi 6, Bu, bukan 10. Jadi 6. Setiap dosen itu 6. Ketika sudah tutup, saya sampaikan, ini untuk Bu Mia sudah penuh. Ini ada dosen lain yang dengan bidang yang sama, ini Ibu A, gitu. Silakan
kamu bisa bimbingan dengan ibu ini. Biasanya seperti itu, Bu. Jadi kita masih secara apa ya, masih mengarahkan. Masih manual ya. Langsung ya. Soalnya takutnya anak-anak itu kan tadi ngacak ya, milihnya oh aku maunya Pak ini ya, Pak ini aja kayak gitu. Seperti itu. Tapi tetap kita ada, saya bikin metrik itu Bu, metrik untuk satu semester tuh ini dibimbing siapa itu sudah ada autornya, sudah ada tutupnya. Jadi setiap 6 sudah nggak bisa masuk lagi kayak gitu Bu. Itu sih. Ini saran Bu Dira, kan kita kan mengharapkan semua by system ya. Sebetulnya kalau by system pengelompokan berdasarkan bidang keahlian itu bisa saja kita serahkan ke Pak Narto. Jadi mahasiswa itu nanti memilih sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya kalau di tempat saya tentang kebijakan, tentang pelayanan publik ya siapa dosennya gitu. Jadi bisa saja. Ya diharapkan semuanya sudah by system gitu. Ya itu salah satu juga menjadi apa ya parameter mungkin melihat bagaimana sistem yang sudah dibuat oleh Prodi, kualitasnya sudah baik karena dalam pemilihan pembimbingan saja sudah by system, sudah tidak manual lagi. Mungkin itu salah satu. Ya, itu ya Bu Dira ya. Itu yang poin 20. Mohon izin Bu, sebentar mau menanyakan Bu Dira. Satu dosen di TI rata-rata membimbing berapa mahasiswa, Bu? Rata-rata 2 ada, sampai kalau yang ini 6, Mbak. Batasannya satu semester tuh ada yang 6. Tapi tergantung juga animo dari tergantung juga dari banyaknya mahasiswa yang mengajukan judul. Untuk yang kondisi sekarang ini sudah agak surut, Bu Ais. Kondisi pandemi. Iya. Ini kita kekurangan orang. Mohon izin. Mungkin kalau kita lihat ke matriknya, matrik penilaian 9 APS, itu kalau rata-rata jumlah bimbingan lebih dari 10, rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama itu lebih dari 10 dalam satu semester, nah itu baru skornya 0. Jadi mungkin mohon tim auditor nanti bisa sedikit mengkoreksi supaya skornya nambah. Mohon izin begitu. Oke. Terima kasih. Nggak sampai Bu, kalau 10 Bu. Kebanyakan. Kalau dalam satu angkatan itu kan enggak mungkin semuanya itu sudah waktunya proposal toh. Misalnya kalau 100 enggak mungkin juga separuhnya kan gitu terus. Dilihat dari prestasinya dia. Kalau misalnya 50 saja, dosennya ada 12 saja enggak sampai 5 kan. Kan gitu. Iya, Bu. Ya toh dalam satu kali plotting loh ya, dalam satu kali plotting karena kan kalau kita plotting itu kan bukan pada satu semester saja, bisa saja semester yang sudah lewat tapi belum plotting gitu. Ya, gitu. Jadi tergantung banyaknya dari mahasiswa yang sudah waktunya proposal juga pembagiannya. Kan gitu. Memang kalau kita lihat dari skor yang ada ini kalau jumlah lagian kita kalau 10 pembimbing itu Bu rasanya kewalahan banget ya. Setiap hari dihubungi mahasiswa toh. Memang ada baiknya aturan itu. Setiap hari dihubungi mahasiswa. Aduh, apalagi kalau sudah mau wisuda itu. Mahasiswa bukan main. Nggak kenal waktu kadang telepon nggak kayak kita gitu dulu etikanya masih ada. Kalau mahasiswa sekarang sama nggak sih dengan di teknik industri sama ya. Kadang malam jam 9 saya sudah menghubungin gitu, nggak ada waktu. Mungkin saya bisa kasih masukan ya. Justru dari data yang ada itu, kalau nilainya 0, skornya untuk penugasan dosen pembimbing, tadi Bu Ais kan menyampaikan kalau jumlah yang dibimbing lebih besar dari 10, Nje. Faktanya itu loh, tidak sampai sekitar itu. Ya makanya Bu, mungkin ini penghitungannya yang salah. Bu Uis tadi minta supaya tim auditornya ini bantu melihat lagi. Bu Yus. Mengkoreksi. Iya, mengkoreksi Bu. Maksudnya Bu Uis. Jadi data yang ada di tabel 3K2 itu bisa jadi datanya ini yang ditulis nggak sesuai gitu loh maksud saya.
Karena Iya, itu faktanya kan tidak ada yang rata-rata sampai 10. Contohnya dengan pandemi ini ya. Sekarang Iya. pandemi ini. Itu Itu aja saya Ibu. punya 1 tok bimbingan. Nah, itu dengan adanya pandemi. Bu, Iya, dicek. iya. Sebenarnya kemarin-kemarin juga nggak akan ke-get sampai 10 gitu. Nggih. Iya, nggih. Maka dicek lagi. Nggih. Nggih. Iya, mungkin bisa saya tambahkan Bu Diana. Ya, monggo. Iya, itu mungkin dari penilaian pada saat asesmen di AMI mungkin ya Bu Dira. Jadi di Ya. RDPU di situ 373 dibagi 17 gitu ya. Ya. Jadinya timbulnya 21 besar sekali gitu. Nah, terus kemudian yang kedua memang ini LKPS itu yang Bu Dira diberikan ke LP3M itu apakah sampai Gasal 1920 ya Bu Dira atau mulai Yang tahun berapa? itu kemarin sudah yang genap 2020, Mbak. Beberapa sudah masuk sampai ke genap 2020. Oh ya. Berarti LKPS itu sudah sampai genap 1920 ya? Iya, 1920 genap 1920 sudah beberapa poin yang masuk ke situ, lainnya masih ngikut, masih ke Gasal 1920. Oh, tapi Gasal 1920 sudah masuk ya. Iya, Berarti mungkin evaluasi checklist dari AMI ini berarti terakhir data dari Gasal 1920. Iya, Gasal 1920 ya. Ikut yang Januari kemarin. Ya, benar. Berarti yang maka data 373 dibagi 17 dosen itu mungkin yang mengakibatkan akhirnya skornya 0 mungkin nanti. Ya nanti mungkin kita akan coba cross check lagi dengan yang di LKPS yang sudah di-assess oleh AMI nanti. Ya, makasih. Ya, karena ini datanya dari LP3M, nanti kita konfirmasi ke LP3M gitu loh. Karena kita kan melanjutkan dari AMI kemarin gitu. Ya. Supaya ini sama-sama enaknya gitu ya. Kok sawangannya kok nilainya kok di 0 gitu. Mungkin juga bisa saja ya ini masih persepsi saya, bisa saja salah di dalam perhitungan yang dihitung itu tidak sesuai dengan kapan harus sampai batas mana gitu loh perhitungannya. Itu barangkali. Kemudian di poin 24 ya. Di poin 24, pengakuan rekognisi atas kepakaran atau prestasi kinerja DTPS. Poin 24 ini kalau kita lihat skornya itu juga masih 2. Skornya masih 2. Nah, di tabel LKPS saya nggak menemukan apa-apa, Bu Dira. Tolong nanti coba dibuka, Bu Dira. Di kinerja dosen di pengakuan rekognisi data DTPS itu. Padahal kan di keterangannya itu bisa juga sebagai visiting lecture gitu ya. Atau visiting scholar, misalnya menjadi keynote speaker, ya, menjadi editor barangkali, menjadi staf ahli narasumber di lembaga tingkat wilayah nasional, internasional. Ini kan banyak sekali pilihannya gitu ya. Opsinya banyak sekali. Nah, dari beberapa keterangan yang ada di sini, mana kira-kira yang bisa dimasukkan di dalam tabel 3B1 ini di ini Bu, LKPS Bu, dilihat. 3B1. Iya Bu, belum dimasukkan. Ya, belum dimasukkan ya. Iya. Iya, masih kosong. Nah, sehingga ini munculnya dari mana ya? Sasaran mutunya, padahal di sini nggak ada datanya di tabelnya ini. Munculnya di strateginya itu adanya dukungan pendanaan dari lembaga untuk dosen mengikuti sertifikasi kepakaran. Nggak match gitu loh dengan, ya walaupun di match-matchkan bisa saja gitu ya. Tapi kan kita bisa berdasarkan mengacu pada keterangan yang ada di LKPS ini. Adanya dukungan pendanaan dari lembaga untuk dosen mengikuti sertifikasi kepakaran, ya bisa saja menjadi bagian dari itu gitu. Selain yang ada di keterangan. Gitu loh, Bu. Ya. Jadi strateginya bukan hanya ini. Mungkin
menjalin kerjasama dengan beberapa jurnal sehingga kita bisa terlibat di dalam menjadi editornya atau barangkali atau menjadi keynote speaker dalam kegiatan-kegiatan. Ini ada keterangannya semua Bu Dira ya. Nanti tolong dicermati untuk poin yang 24 ini. 24 mau ya. tanya Bu Diana, mau tanya. Misalnya anggota perhimpunan suatu organisasi bisa nggak masuk ke kepakaran itu? Kalau kepakaran asosiasi gitu ya? Ya, asosiasi. Bisa tapi kan dari kepakaran itu apa yang dihasilkan? Kalau ini kan ininya Bu, luarannya, dia bisa menghasilkan suatu apa? Kalau misalnya jelas ya keynote speaker itu kan ada kinerjanya dia. Nah, kalau kepakaran apa? Kalau dia menghasilkan satu produk dari asosiasi itu bisa saja dimasukkan gitu. Misalnya produk apa? Asosiasi ini misalnya membuat kegiatan apa yang menghasilkan satu, bisa saja. Bisa gini ya, salah satunya saya kan ikut Perhimpunan Ergonomi Indonesia Bu Diana. Terus selalu setiap tahun itu ada kita ngadain seminar-seminar nasional baik nasional maupun internasional. Jadi sebagai pemakalah di situ gitu Bu Diana. Tapi bukan menjadi salah satu dari keterangan yang ada di ini ya, kinerja dosen misalnya menjadi keynote speaker atau apa, kalau hanya pemakalah kan enggak masuk. Bukan. Gitu ya. Beda ininya. Beda itu ya, Mbak. Kepakaran atau prestasi atau kinerja ini. Ya, betul. Kinerjanya apa di dalam asosiasi itu. Itu Bu Eni mungkin ya. Iya, terima kasih. Nanti tolong Bu Dira barangkali. Ya. Sedikit menambahkan untuk Bu Eni, bentuk yang diakui, yang bisa dihitung di sini adalah visiting lecture, kemudian visiting scholar, keynote speaker, invited speaker, editor, mitra bestari itu, staf ahli, narasumber, dan prestasi penghargaan yang intinya mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, seperti yang saya bilang tadi Bois, barangkali di dalam asosiasi itu dia terlibat dari poin-poin yang ada di keterangan ini, visiting lecture, misalnya editor, staf ahli atau narasumber dan yang lain-lain. Nah, itu baru diakui kalau kepakarannya yang terlibat di dalam asosiasi itu. Tapi kalau hanya menjadi peserta seminar dan yang lain-lain belum. Itu ya, Bu Dira. Terima kasih. Kemudian kita lihat yang 25. 25 ini kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Ini juga skornya masih 1. Ya, skornya masih 1. Sudah dijawab ya Bu. Penelitiannya tadi kan sudah dijawab Bu. Ya, sudah ya. Jadi karena nyambung dengan yang tadi ya. Ya, nanti tolong dideskripsikan saja di sarmutnya Bu supaya connect ya. Ini kan harus connecting dengan yang ada di checklist gitu loh. Ya. Karena di sini alasannya adanya dosen teknik industri, harapannya ya strategi yang dilibatkan dalam asesor penelitian. Nah, apakah kalau jadi asesor penelitian terus penelitiannya jadi banyak, kan enggak juga. Ya, gitu ya. Kemudian yang ke-26 kita ya. Ke-26 kegiatan PKM yang relevan dengan program studi. Ini juga skornya masih 1, Bu. Skornya masih 1. Ya sama Bu, memang tentang PKM-nya kan juga kurang greget gitu Bu di prodi. Masuk PKM. Ini masukan ya Bu Dira ya. Bahkan di ada satu kolega kami gitu ya di fakultas itu kemarin sampai melakukan, artinya kan kalau kita melakukan kegiatan itu kan berdasarkan kewajaran gitu. Itu tidak wajar. Saking seringnya PKM. Jadi banyak sebetulnya kegiatan yang bisa kita kerjakan dan kerjasamakan untuk kegiatan PKM gitu. Apalagi kan sekarang mohon maaf ya barangkali kita juga tidak mengejar P2.
tapi kan menginginkan juga gitulah. Dari situ kan dosen-dosen punya poin dalam kegiatan baik penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selain pengabdian masyarakat yang pendanaannya dari UPN, dari lembaga barangkali. Kita bisa, atau punya desa, kalau di tempat saya istilahnya desa binaan. Desa binaan itu saya bahkan kita masing-masing punya desa binaan, jadi saling tukar antara satu dosen dengan dosen lain, nanti ikut ke sana, ikut ke sini. Nah, itu jadi muter terus. Kita jadi punya kegiatan dalam satu semester banyak. Nah, mungkin di teknik ini ada strategi-strategi yang bisa diterapkan yang melibatkan dosen tentunya. Yang dosen-dosen itu juga harus aktif gitu loh, punya kegiatan di luar, supaya yang dosen satu ini bisa ikut misalnya di kegiatan dosen A misalnya, kemudian nanti dosen A bisa ikut di kegiatan dosen B. Nah, itu banyak-banyak kita mengeksplor diri kita ya di luar, supaya kita punya kegiatan yang banyak. Itu mungkin Bu Dira masukannya. Jadi tadi Bu Is juga tentang pengabdian, memang kalau di kami pengabdiannya ya untuk memberikan penyuluhan, sekedar penyuluhan sekedar penyuluhan untuk ke beberapa tempat yang memang kita ada kesepakatan gitu Ibu. Kemudian di Kecamatan Rungkut, kemudian ada lagi dan memang di sekitar yang dekat-dekat saja. Cuma kalau yang memang dibahas dihitung di sini itu kan yang dibiayai kan Bu. Yang nilainya kecil. Makanya nilai kecil ini kan karena yang aturan yang dapat dibiayai oleh LPPM atau yang dapat kerjasama dengan luar gitu kan dari nah ini yang kecil memang ini. Kalau untuk yang kegiatan hanya untuk memenuhi BKD, memang kami penyuluhan Bu, tapi untuk sampai punya desa binaan kita belum ada gitu. Kalau tapi untuk dosennya 22 atau Mbak ya, Bu Dira? 22. Kalau dari 22 dosen itu ya, kan diharapkan kalau kita membuat proposal itu kan bukan dengan sesama dengan disiplin ilmu yang lain, kan diharapkan seperti itu. Kalau dari 22, 15 saja mengajukan pengabdian masyarakat dengan pendanaan dari lembaga kita, itu sudah lumayan. Jadi bagaimana caranya kita memotivasi dosen lah supaya bisa punya keinginan untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Seperti itu. Bu Diana. Ya. Itu kemudian yang poin 26 ya. 26 ini juga poinnya ini terkait dengan kegiatan PKM. Ya, PKM ini juga masih 1, Bu. Yang PKM ini. Ini yang tadi kan, Bu? Bukan, PKM. Tadi 25, Bu. 25 itu kegiatan, PKM sudah. Bu, bisa saja, Bu, yang mahasiswa itu, ya, yang mahasiswa itu kita buat seperti klinik, Bu, yang mahasiswa kalau di tempat kami gitu, klinik. Jadi setiap jumlah mahasiswa yang misalnya semester berapa ya, kalau di tempat kami terkait dengan kewirausahaan misalnya. Ada jumlah mahasiswa berapa, dibagi dosen berapa, nah itu diminta dosen untuk melakukan pendampingan gitu terhadap dosen itu. Itu nanti membangkitkan dia, kebanyakan mahasiswa itu kan tidak paham apa yang mau ditulis gitu biasanya, sehingga sudah seperti itu tidak ada niat dan keinginan untuk menulis, wah tambah repot. Jadi dosen-dosen itu lebih banyak dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan akademik di prodi seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian nanti mahasiswanya juga punya kinerja yang bagus, dosennya juga demikian gitu. Itu yang perlu barangkali dilakukan di prodi teknik ini. Kemudian yang terakhir ya, Bu. Yang ke-29 di bagian saya, maksudnya terakhir bagian saya. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan BTPS dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini kaitannya kalau kegiatan dengan luaran itu kan ada korelasinya ya. Kalau kegiatannya banyak, maka otomatis luarannya juga banyak, karena kita dituntut dengan luaran. Kalau luarannya nggak ada,
berarti untuk pendanaan tahun berikutnya itu tentunya di stop. Ya, jadi yang menjadi fokus utamanya di sini bagaimana memberikan motivasi kepada dosen, kemudian bagaimana juga melibatkan dosen dan mahasiswa supaya masing-masing ini punya kegiatan yang nantinya sama-sama menguntungkan baik dosen maupun mahasiswa seperti itu. Dan dengan sendirinya, karena kalau kinerja kontrak kinerja prodi ini juga kan sangat tergantung sekali dari dosennya, tidak bisa prodi berdiri sendiri. Jadi banyak-banyak dosen dilibatkan. Nah, untuk bisa melakukan tridharma perguruan tinggi dengan baik. Itu saya rasa untuk poin yang terkait dengan kerjasama dan sumber daya manusia. Barangkali Bu Fira ada yang ditambahkan? Enggak, Bu, mungkin saya lanjut aja karena kan ada beberapa poin yang sama pembahasannya sebenarnya sama sudah dibahas di awal. Saya lanjut aja Bu. Bu Diana sudah selesai? Sudah, nanti saling melengkapi aja. Monggo. Ya. Saya lanjut ya Bu Dira untuk poin yang berikutnya yang 42. Nah, mungkin sebelum masuk ke poin berikutnya, apa yang sudah sampaikan tim penjaminan mutu prodi ini dalam sarmut, analisa resiko dan tabel penanganan resiko itu sudah tercover sebenarnya. Hanya saja ngeling gitu Bu Dira. Jadi artinya misalkan checklistnya 42 tentang indikator kinerja, maka sarmutnya juga di 42 analisa risikonya juga sama. Jadi mungkin penomorannya ngelingnya sama sehingga kita yang membaca itu gini bisa enak. Karena kalau saya lihat di tabel penanganan resiko itu sudah lengkap di tabel penanganan resiko itu semua sudah tercover. Tetapi analisa resikonya tidak sama dengan penanganan resiko gitu. Jadi kan artinya tidak satu link gitu, sama dengan halnya sarmut dengan laporan sarmut. Jadi di penanganan resiko ini sudah lengkap Bu Dira, jadi sudah semua masuk gitu. Nanti mungkin itu kita bisa minta ini ya Mbak Fira untuk checklistnya nih, jadi bantu untuk menurutkan. Benar. Makanya tadi saya di awal konfirmasi apakah checklistnya ini gitu. Kalau audit udah punya kan malah lebih enak. Kita kan bisa cross check data saja gitu artinya. Ya udah Bu Dira, saya lanjut yang ke 42. 42 ini mengenai pembelajaran yang dilakukan dalam praktikum. Ya, dalam praktikum ini poinnya masih 2. Poinnya masih 2. Nah, ini dalam sarmutnya itu ada target existing ya, di sarmutnya itu mencapai 30% yang ditargetkan. Nah, ini sebenarnya upayanya dari Prodi TI itu untuk mentargetkan bahwa ini kan hubungannya dengan mata kuliah praktikum dengan jam belajar total, itu persentasenya kecil. Nah, di sarmut ditargetkan 30%. Kira-kira strategi apa atau apa yang sudah dilakukan kok bisa mentargetkan 30%? Kira-kira apa itu Bu Dira ya? Jadi gini Mbak Fira, untuk kurikulum kami itu memang masih ngikut mulai tahun ajaran 2014. Jadi 2014 sampai sekarang ini kita belum pernah untuk mengubah apapun. Tapi peninjauan tiap ini ada. Jadi kita sudah menyiapkan, misalnya tahun 2017 itu sudah ada peninjauan kurikulum. Kemudian untuk menerapkannya itu kemudian terkendala lagi, dipending lagi karena ada lupa saya. Sehingga dari yang 2014 itu belum ada pembenahan. Nah, ketika dihitung-hitung, itu kalau salah melihat dari BKSTI, ya dari lembaga asosiasi kami ya, BKSTI itu, ada semacam aturan ya. Jadi kalau untuk mata kuliah teorinya itu berapa, kemudian dukungan untuk prakteknya berapa itu kan ada. Nah,
mungkin untuk angka yang itu tadi dimasukkan dari situ, Mbak. Ini saya juga belum apa namanya? Jadi ya, memang harusnya kalau saya perbaikannya yaitu tadi memang kita sudah waktunya lagi untuk mengubah kurikulum. Nah ini ya untuk ini sudah mulai menyiapkan sih untuk perubahannya sesuai dengan ini ada kayak kurikulum Merdeka Belajar seperti ini kita sudah mulai membuat lokakarya lagi untuk perbaikannya. Terus jadi mungkin menambahkan untuk yang kurang untuk di prakteknya itu kita akan tambahkan di mata kuliah apa gitu. Ya, gitu. Ya benar Bu Dira, jadi memang kalau kita bicara tentang ini itu bicara tentang kurikulum. Jadi kan memang akan sangat menjadi berat kan dengan ini. Tapi nanti mungkin di laporan sarmutnya tahapan perencanaan itu mungkin nanti ditunjukkan dalam diagram alir aja. Jadi langkah-langkah apa yang nanti akan dicapai untuk ya yang dilakukan untuk mencapai 30% tadi karena memang harus ada peninjauan kurikulum sudah pernah dilakukan. Dan mungkin harus ada perubahan kurikulum dengan berjalannya industri 4.0 ini pasti kan CPL Prodi akan menjadi berubah sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Ya mungkin juga menerapkan OBE mungkin itu dan sebagainya. Jadi mungkin hanya langkah-langkahnya saja kalau untuk merubah kurikulum itu kan nanti. Jadi mungkin langkah-langkahnya saja Bu Dira. Itu yang di 42. Nah, mungkin dari langkah-langkah itu nanti akan bisa merubah checklist sehingga pasti akan ada peningkatan dari 2 ini nanti menjadi 3 atau ke 4. Itu dari strategi yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian saya lanjut ke 47. 47 itu mengenai ini 47 47 itu tentang kepuasan mahasiswa. Hanya tentang kepuasan mahasiswa di Sarmut juga sepertinya sudah ada, tinggal ke laporan Sarmut saja Bu Dira yang nanti ngelink ke Sarmutnya. 47 ini di Sarmutnya juga sudah ada. Tuh, jadi kan karena di Sarmut ada strateginya, maka laporannya bagaimana untuk pencapaian strategi tersebut. Tuh. Nah, kan di sini ada setidaknya memunculkan kuesioner. Ini kan kalau nggak salah kuesioner strateginya Bu Dira. Ya, memunculkan kuesionernya dan apakah kuesioner itu sudah diterapkan begitu. Kira-kira apakah sudah dijalankan kuesionernya? Ini kalau ini laporan Sarmut, laporan LKPS-nya itu Gasal 1920. Selama 1 semester ini kira-kira apa sudah dilakukan ya Bu Dira? Kalau untuk yang kemarin ini yang terbaru Bu, kami ketika setelah AMAI yang setelah Januari 2020 kemarin kita sudah menyiapkan kuesioner baru. Jadi untuk perbaikan gitu ya. Jadi kita punya kuesioner baru untuk untuk menjawab ini sih. Maunya akan diberikan di semester yang ini Bu. Mulai digunakan lagi. Ya, berarti bisa saya tambahkan Bu? Iya, monggo Bu. Bahwa setelah akhir semester genap kemarin kami sudah menyebarkan kuesioner. Benar. Mahasiswa. Terus sudah ada olahannya dan diperoleh itu karena saya yang melakukan pengolahan ya diperoleh nilainya itu sekitar skornya 2,75 dari skala Likert 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4 skala Likertnya 1 sampai 4. Karena menyesuaikan dari LKPS. Jadi terpaksa kemarin mengubah kuesioner yang awalnya skala 1 sampai 5 saya ubah ke skala 1 sampai 4, kemudian diperoleh rata-ratanya dari kepuasan itu skornya 2,75. Ya, alhamdulillah. Berarti kan sudah running, Bu. Sudah running, tinggal menuliskan dalam data saja di laporan Sarmut. Itu, Bu. Berarti alhamdulillah. Mbak, waktu mengumpulkan ini sama pembuatan kuesioner itu, ini udah duluan dikumpulin. Jadi kuesioner ini belum masuk di laporan ini, gitu Mbak, maksudnya. Iya, itu nggak apa-apa. Jadi nanti kan dengan adanya seperti ini kan berarti yang awalnya itu 0, ini menjadi meningkat. Akhirnya berarti kan ini sudah ada tindak lanjut. Sudah ada sudah
berjalan dan sudah dilakukan. Dan tadi mungkin benar Bu Justina tadi memang linknya dirubah menjadi 1 sampai 4 sesuai dengan ban PT. Ya berarti ini kan sudah meningkat 3 gitu loh Bu Dira. Jadi sayang sekali kalau posisi masih 0. Ini padahal kita Prodi TI sudah mencapai di 3 karena 2,75 tadi. Jadi alhamdulillah sudah ada konfirmasi mengenai 47. Oke. Kemudian sebenarnya yang 51, 54 dan 55 51 dan 54 ya penelitian 51 itu seperti yang sudah dibahas tadi, PKM yang melibatkan mahasiswa. Itu mungkin. Jadi berkenan kalau tidak saya bahas lagi bagaimana Bu Diana? Yang 51 biar tidak overlap. Iya, nggak apa-apa. Bahas Ya, terus lanjut aja. Iya. Saya lanjut aja. Karena ini hubungannya dengan ini tadi PKM. Oke, terus kemudian yang 54 itu 54 itu mengenai prestasi mahasiswa di bidang akademik, itu hubungannya dengan 55. Sebentar. Nah, ini 54 hubungannya dengan 55. Prestasi mahasiswa di bidang akademik, yang 55 prestasi mahasiswa di bidang non-akademik. Ya, jadi mungkin itu saya kira hanya penambahan data saja Bu Dira. Kalau ini LKPS selesai gasal, maka saya yakin di semester genap itu mungkin ada penambahan. Jadi mungkin nanti akan kira-kira ada penambahan apa enggak ya Bu Dira? Apa sudah sudah terdata? Ini kalau melihat dari untuk capaian PK Rektor itu semua data-data tentang mahasiswa dan prestasinya itu kan di Wadek 3. Nah, memang saya belum pernah untuk sampai minta data gitu loh Mbak. Jadi untuk tambahan-tambahannya itu belum masuk karena itu sih. Insya Allah nanti kita akan tambahkan. Saya akan coba dari Pak Wadek 3-nya. Karena kadang-kadang anak-anak itu kan nggak melapor ke Prodi Mbak. Iya, memang benar. Iya. Iya Bu Dira, jadi itu kan mungkin hanya sekedar data saja, jadi mungkin nanti bisa ditambahkan saja. Kemudian yang 57 tentang kelulusan tepat waktu. Yang 57 ini di Sarmut tidak ada Bu Dira, kemudian di analisa risiko juga tidak ada, tapi di pengendalian penanganan risiko ada. Jadi penanganan risikonya sangat lengkap. Itu. Jadi mungkin saya hanya tidak bisa banyak mengidentifikasi. Ya, Mbak, ya. Tinggal dilingkan saja. Tinggal dilingkan saja. Itu tentang kelulusan tepat waktu. Kelulusan tepat waktu. Nah, kira-kira di Prodi TI itu untuk mengidentifikasi mahasiswa itu lulus tepat waktu itu dari apa ya Bu Dira? Kalau saya sih masih ngitung secara manual. Cuma kalau dari Wadek 1 itu sudah punya data lengkap nggih Bu Is nggih. Jadi lewat dari Sigra itu bisa apa tidak ya? Kalau saya sih saya hitung manual Mbak. Pas di 2019 mulai jadi korprodi itu saya hitungin gitu mahasiswa yang lulusnya 3,5 tahun itu berapa, kemudian sampai yang dia terakhir kan sampai 8 semester 4 tahun itu saya ingin manual sih. Cuma kalau dari Sigra sepertinya bisa dilihat nggih Bu Is nggih? Bisa, mungkin saya tambahkan sebenarnya data-data itu lumayan lengkap. Prestasi mahasiswa kami punya. Sebenarnya kalau prestasi mahasiswa tadi itu kami koleknya juga dari Prodi. Mohon maaf, mungkin dari Prodi justru yang malah tidak punya arsipnya. Kemudian untuk yang mahasiswa tepat waktu itu datanya juga lengkap karena di Sigra itu ada data wisuda, kemudian data wisuda itu merangkum sejarah wisuda mulai tahun 2000 berapa ini ya? 2013 itu ada, dan di situ juga muncul IP. Jadi monggo kalau Prodi butuh, sebenarnya itu sudah saya kolek semuanya. Cuman memang dari Prodi kalau ya terus terang mohon maaf karena
bidang satu tuh yang diurus banyak, jadi saya kadang distribusi jika prodi tanya atau membutuhkan gitu. Kadang kalau saya pikir ini perlu, langsung saya sebar gitu, seperti hasil-hasil kuesioner tiap semester, itu kami juga menyimpan data-datanya lengkap untuk masing-masing prodi gitu. Terima kasih. Ya, jadi mungkin ini itu kan hanya updating data, Bu Dira. Ya, mungkin updating data saja. Jadi mungkin itu nanti perbaikannya hanya updating data saja nanti itu. Ya. Itu kelulusan tepat waktu, updating data dan harapannya memang dia tidak diskor 1 gitu, karena pada saat di terakhir ini kan persentase tepat lulusan tepat waktu itu masih di skor 1 gitu. Jadi kalau dengan updating data, semoga saja memang lulusan tepat waktunya akan menjadi lebih meningkat. Nah, mungkin nanti kan berdasarkan checklist ini atau mungkin berdasarkan updating data, kalau memang ternyata itu masih di skor yang tidak di posisi 4, masih akan muncul sasaran mutu dan parameter dan targetnya apa. Kemudian dari analisa risiko, penanganannya bagaimana. Itu. Jadi mungkin langkah pertama saya ingin untuk updating data dulu, Bu Dira. Nanti selebihnya dari updating data ditindaklanjuti ke sasaran mutu dan analisa risiko. Tuh. Kemudian yang saya lanjut ya Bu Dira, yang 58 itu di LKPS tidak ada data, Bu Dira. Yang 58 itu keberhasilan studi, prosentase keberhasilan studi. Itu di LKPS. Untuk perusahaan yang berhasil itu ya, perusahaan sukses itu ya. Itu yang tentang keberhasilan studi PPS. Ya. Ya. Itu tidak ada jadi untuk checklist yang 58 ini tidak tertelusur, di Sarmut juga tidak ada, di analisa resiko juga tidak ada, di laporan Sarmut saya belum menerima, tapi di penanganan itu sepertinya ada penanganan resiko gitu loh Bu Dia. Jadi mungkin di penanganan resiko ini ada grade penerimaan maba, kemudian kurang motivasi. Iya, memang udah selengkapi berdasarkan rapat kita itu dulu ya, kalau penanganan risiko. Berdasarkan rapat kita berempat ya, itu saya sudah lengkapi di penanganan. Ya, dan di penanganan ini lengkap gitu Bu. Tapi kan penanganan ini muncul karena ada resiko, tapi resikonya tidak ada. Analisa resikonya tidak ada. Kemarin ini Pak, ngerjainnya kan bagi-bagi tugas ya, jadi Jadi benar, ini penanganannya sudah ada gitu. Jadi rasanya ini sudah jaga-jaga dulu, resikonya belum muncul sudah ada penanganan gitu. Tapi pas di penanganannya ada Bu Dira lengkap gitu. Tuh kemudian yang 62 ini saya cepat aja, 62 tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Nah, berarti ini adalah kualitas lulusan sepertinya hubungannya Bu Dira. Masuk di Nah, ini bagaimana caranya Prodi TI ini mengetahui bahwa lulusan itu bekerja di badan usaha atau wirausaha yang tidak berizin, atau ini bagaimana caranya Bu Dira untuk mendapatkan datanya ini? Kalau dari yang sebelum-sebelumnya, memang kita tuh untuk untuk mengkolek data dari alumni itu kan masih kesulitan. Nah, ini kemarin kita sudah mulai Mbak, ada kita sebar kuesioner. Saya juga sudah membuat grup WA untuk perwakilan alumni. Dari situ sudah ada beberapa data yang masuk. Kemudian ini yang terbaru, ini updating dari Pak Sukma. Beliau ada bimbingan yang membuat sistem supaya alumni ini bisa kita langsung kelola lewat Android. Jadi supaya penyebarannya lebih cepat untuk menjaring dari pergerakan dari si alumni ini bekerja di mana, kemudian lulus itu berapa lama waktu tunggunya dan lain-lain. Itu kita sudah coba untuk membuat sistem yang lebih bagus dan semoga bisa dimanfaatkan gitu untuk prodi. Tapi untuk yang sebelumnya memang kita masih kesulitan sekali untuk itu Mbak, gitu, untuk updating di data ini gitu. Jadi,
Benar-benar ya, memang untuk tracer study itu memang agak susah-susah gampang, tapi memang sudah benar langkahnya memang ini nanti dituangkan Bu Dira mungkin dalam dalam laporan Sarmut ya. Ya, dan itu kan harus dievaluasi. Mungkin nanti ada evaluasi AMI di bulan Januari tahun depan atau bagaimana. Nah, mungkin itu sudah muncul Bu Dira, itu sudah muncul. Nah, memang di pengalaman prodi saya itu juga gitu, tapi alhamdulillah kita terdeteksi mulai angkatan 93. Itu sejak 4 tahun yang lalu kalau nggak salah itu kita memang sudah menggunakan Google Form. Kita punya jaringan alumni, kita pakai Google Form, kita punya koordinator angkatan mulai angkatan pertama sampai angkatan yang terbaru. Itu selalu kita jaring, kemudian Google Form ini kita sebar. Nah, itu sudah terdata semua. Kita mulai dari ini kita sudah bisa ini. Kita bisa data semua untuk ini karena memang ini sangat penting sekali karena kualitas lulusan itu. Ini hubungannya nanti dengan yang pertama tadi yaitu animo masyarakat. Itu. Kemudian feedback dari stakeholder. Biasanya kita gabung. Kalau kita sudah dapat research study, kita dapat data di mana, kita langsung kontak, kita langsung kirim form untuk stakeholder. Bagaimana stakeholder ini kualitas alumni kita, itu kita kasih kuesioner. Itu kita juga sudah terdata. Jadi stakeholder itu menilainya bagaimana. Itu biasanya hubungannya dengan itu. Jadi mungkin sekalian gitu, Bu Dira. Sekalian tracer study, sekalian sudah dapat ininya, kemudian langsung mungkin Pak Sukma bisa melanjutkan untuk stakeholder yang di mana alumni tersebut bekerja. Itu. Nah, itu kemudian yang saya tambahkan Bu Fira, mungkin ya. Mungkin perlu juga ada grup. Kalau kami itu biasanya punya grup WA ya, yang jadi tidak pernah terputus dengan para alumni, itu kan bisa terlacak dari situ. Dia kerja di mana, kemudian posisinya sebagai apa, itu kan bisa terlacak. Kalau Bu Dira barangkali tidak keberatan, dibentuk grup alumni supaya artinya grup mahasiswa itu kan nanti menjadi alumni. Nah, itu kita sepanjang waktu bisa mengidentifikasi gitu. Itu ada manfaatnya juga dari mahasiswa ke mahasiswa itu akhirnya nanti jadi bisa terhubung. Itu mungkin tambahan saya Bu Fira. Ya, iya Bu, benar. Di tempat kami juga sudah menggunakan itu Bu, grup alumni, dan kita juga mempunyai koordinator perangkatan. Itu. Jadi terus kemudian Google Form-nya kita share melalui itu, akan tersebar. Itu. Boleh saya nambahkan? Iya Pak, monggo. Oke. Jadi seperti yang sudah diutarakan Bu Dira, kita sudah merancang untuk pembuatan sistem alumni berbasis Android. Selain itu, sekarang juga sudah dibuat untuk Facebook dan Instagram untuk Prodi. Jadi itu sarana untuk menjaring mahasiswa dan alumni TI. Sudah bagus itu. Tinggal terus ditindaklanjut. Iya, mungkin ya itu tadi Pak ditambahin dengan ini Pak nanti stakeholder Pak. Mungkin itu nanti akan perlu untuk stakeholder. Jadi pengguna alumni itu untuk menilai alumni kita yang bekerja di perusahaannya bagaimana. Ditambahkan itu nanti. Itu lebih ini. Ya, mungkin itu yang 62, kemudian saya langsung lanjut yang 64. Nah, 64. Publikasi. Nah, ini mungkin sama dengan bahasan yang tadi di awal. 64 dan 65. 64 dan 65 itu sama, yaitu publikasi mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri. Saya yakin publikasi-publikasi ini sudah banyak Prodi TI itu juga sudah mulai mulai berupaya untuk itu. Untuk mahasiswa kita sudah punya ini. Nah, ya benar Bu Dira, memang
itu tadi karena gara-gara ISO itu kan memang harusnya apa yang dilakukan itu ditulis, apa yang ditulis itu dilakukan. Iya. Itu yang dilakukan lupa ditulis, lupa dicari datanya, gitu pasti kan? begitu. Iya, jadi udah itu effort yang luar biasa kalau sudah ada asesor yang begitu. Saya kan bolak-balik itu mesti diingetin begitu juga. Itu. Nah itu di data LKPS belum ada Bu Dira, jadi mungkin di-update juga. Sama halnya di 65. Ya, itu 64 tuh di checklistnya AMI itu dikatakan di LKPS tidak ada, tetapi sepertinya sudah saya cek di LKPS-nya itu sudah ada. Nah, sudah saya hitung itu tapi di poin 1, masih di skor 1. Tuh, jadi pada saat di asesmen AMI itu ditulis tidak ada, tapi saya cek di LKPS-nya itu ternyata ini sudah. Yang perbaikan Mbak yang barusan dikirim yang kenjenengan, yang dulu emang kosong. Oh iya. Masih kosong kan katanya Pura suruh mengisi seadanya, jadi kita benar-benar seadanya Mbak. Waktu itu belum ulang tahun. Iya, makanya kalau seadanya aja di skor 1 pasti kalau data itu semua masuk saya yakin lah nggak mungkin di skor yang 3 ke bawah. Itu tadi loh, memang beratnya kita itu apa yang dilakukan ditulis, apa yang ditulis dilakukan itu yang luar biasa. Padahal kita semua sudah banyak melakukan banyak hal gitu, Bu. Itu sama halnya di yang 64. Luaran penelitian dan PKM dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama. Nah, mungkin itu saja Bu Dira. Mungkin Bu Diana ada yang ditambahkan? Iya, prinsipnya sama ya Bu Dira, antara saya dengan Bu Fira. Banyak data yang tidak terconnecting ya, mulai dari barangkali nanti kalau checklistnya di copy, kemudian dasarnya dari checklist itu ya, nanti Bu Dira tolong dikonektingkan antara checklist, sarmut, laporan sarmut, kemudian dan yang lain-lain gitu. Ya, karena kadang di LKPS-nya ada, di sarmutnya nggak ada, kemudian di dokumen yang lain ada gitu. Jadi masih ada beberapa. Kemudian juga ini penyusunannya loncat-loncat gitu loh, jadi membingungkan kita di halaman berapa ya nggak urut gitu, nggak urut. Nah karena AMI dan ISO ini adalah ISO yang terintegrasi dengan AMI ini adalah untuk kepentingan kita dalam akreditasi BAN PT, saya rasa semakin kita memperbaiki dengan baik, dengan benar ya sesuai dengan arahan-arahan yang ada itu, semakin poin kita nanti bagus untuk kita nggak berat lagi gitu loh dalam mengerjakan akreditasi BAN PT nanti. Saya harapkan gitu Bu Dira, nanti janji berapa hari ini untuk melengkapi ya. Soalnya kalau enggak gitu kita nggak bisa bikin NC. Terutama laporan sarmutnya ini nggak ada. Iya. Ini kalau saya sampai ke tim, kira-kira kita berapa lama Ibu-Ibu untuk tim penyampaian itu ditagih dari beliaunya kan tanggal berapa Bu kita terakhir? Tanggal 9 terakhir, tanggal 9. Saya kan harus buat itu, merangkum dari item-item yang ada. Tuh. Ya. Nah, itu kan. Tanggal 7 sanggup nggak ya kita tanggal Senin gitu? Untuk yang tim penyampaian mutu. Insya Allah diusahakan. Ya. Tanggal 7 Bu, mungkin bisa dicatat. Bu Dira. Dalam Bu. Saya hari Senin izin ya. Karena saya harus ke Polda DIY. Oh, enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Maksudnya kita menyiapkannya dulu untuk penyerahannya nanti tanggal 7. Jadi mungkin Bu Yus nanti membantu kalau bisanya dulu enggak apa di awal sebelum tanggal itu. Nggih. Lebih sip lagi di karantina. Di karantina di mana Hotel Bumi atau mana gitu. Biar enggak ini ya. Biar enggak kemana-mana. Iya. Ya itu harapan saya tanggal 7 ya Bu Dira ya, supaya saya bisa kerja yang lain. Ya, jadi mungkin bisa sedikit saya tambahkan Bu Diana. Mungkin ya untuk Bu Dira dan tim mungkin kita kan tidak
tidak ada pertemuan lagi ya Bu, seperti ini. Jadi mungkin hanya langsung penyerahkan, penyerahan. Nah, mungkin ini di-floorkan saja Bu Diana, mungkin nanti Bu Diana bisa memberi masukan. Jadi memang karena ini tadi kan hanya updating data Bu. Nah, sedangkan kita kan memang harus membuat NC-nya. NC adalah ketidaksesuaian. Jadi mungkin karena hanya updating data, jadi tidak mungkin semua kita masukkan ke NC gitu. Nah, kalau berkenan, ini tadi ada beberapa poin yang saya rekam yang memang itu harus atau wajib. Artinya bukan wajib, artinya itu merupakan poin yang lebih apa ya? Ya lebih mungkin lebih ini dibanding update yang lainnya. Itu adalah di poin 21 adalah tentang rasio dosen mungkin Bu. Kalau itu boleh saya munculkan di NC, jadi mungkin setidaknya pada saat nanti ada apa RTM atau apa di ini kan itu nanti bisa muncul sehingga menjadi masukan bagi universitas. Mungkin jadi ini kesepakatan antara auditi dan auditor. Kalau dari kami di auditor mungkin Bu Diana nanti bisa menambahkan yang akan saya munculkan di NC itu karena rasio dosen dan mahasiswa tadi memang kan itu hal yang memang harus diadakan gitu loh. Benar. Nah, sekarang kan terlihatnya masih di poin rasionya masih di poin 0 gitu kan. Untuk sana maka kita harus munculkan itu di NC. Bagaimana kalau menurut Bu Diana, mungkin terus ke Prodi dan tim penjaminan mutu di Prodi bagaimana pendapatnya kalau itu saya munculkan di NC? Ya, di dalam NC itu kan kita bukan hanya memunculkan satu aja ya Bu Fira ya. Nah, mungkin itu masih salah satunya Ibu. Salah satu. Artinya gini, ini kita identifikasi. Jadi kita apa namanya menginfokan yang ada di NC itu apa saja berdasarkan identifikasi yang sudah kita lakukan dalam kegiatan pada siang hari ini. Kalau menurut saya itu bukan 21 mungkin ya Bu Fira ya. 9 kerjasama itu yang 9 yang rasio dosen dan mahasiswa itu tadi 9. Kalau yang 21 yang itu rasio, oh iya, 21 itu penugasan dosen. Oh, yang 20 Bu. Ya, 20 yang rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap 20 ini, ya. 20 ya rasio dosen. Terus berarti itu nanti kan nyambung ke ini penugasan dosen sebagai pembimbing utama. Kan yang urgent kan itu sepertinya ya, Bu. Ya. Terus selain itu juga ada beberapa yang lain. Saya rasa untuk nah karena kita belum melihat ini ya laporan Sarmut yang ada gitu loh. Artinya kan kita membuat suatu kesimpulan dari beberapa yang item yang ada ini kan harus melihat juga laporan Sarmutnya gitu. Apa yang sudah dikerjakan, perencanaannya bagaimana gitu loh. Walaupun di dokumen yang lainnya ada gitu. Barangkali kalau menurut saya Bu Fira, kalau Sarmutnya ada, kemudian kita baru bisa menyimpulkan gimana? Gimana Bu Fira? Sebenarnya tidak apa-apa Bu, tapi nanti kan pasti kita pada saat closing meeting, pada saat ini kan memang harus ada kesepakatan antara auditi dengan auditor mengenai temuannya. Agar dalam arti pada saat di closing meeting kita itu sudah sama-sama tahu, jadi bukan surprise bagi auditi gitu Bu. Ya, gitu karena kita kecuali kalau kita setelah ada pengumpulan dokumen, kita ada pertemuan lagi untuk antara auditi dengan auditor bahwa temuan kita ini auditi setuju tidak gitu. Jadi enak sehingga pada saat closing meeting nanti setelah NC kita disampaikan oleh lead auditor mungkin oleh bureau, sehingga bukan lagi hal yang bagaimana antara auditi dengan auditor begitu. Gimana Bu Diana? Ya, sebetulnya antara item 1 dengan item yang lain itu ada keterikatan ya. Kita lihat saja mulai dari item 9, 15, 20, 21 itu kan saling terkait satu dengan yang lain. Prinsipnya di dalam NC ini tadi kalau Bu Fira menyampaikan menitik beratkan kepada rasio mahasiswa dan dosen. Nah, itu ya dengan maksud agar pihak universitas itu melihat ternyata kekurangan di
prodi itu ini gitu loh. Ya. Apa meskipun entah nanti bagaimana follow up-nya dari universitas itu. Terus mungkin kedua yang itu Bu, yang 42 itu mengenai kurikulum. Itu titik berat. Mungkin dari saya titik beratnya itu yang dari kurikulum yang 42 tadi, yaitu peninjauan kurikulum tadi dan penelitian. Jadi mungkin yang saya titik beratkan di NC itu 3 itu. Di luar itu nanti kan ada pengumpulan data. Jadi kalau di luar itu ada juga nggak masalah. Cuman 3 poin yang ini saya share ke Auditi. Apakah berkenan kalau itu saya munculkan di NC? Iya, nggak apa-apa Mbak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Atau begini, nanti pada saat di-emailkan ke kita laporan sarmutnya dan lengkap, mungkin kita follow up tanggal 8-nya kita share ke Budira, mungkin Budira dengan tim prodi untuk diskusi. Jadi kita share NC-nya kira-kira ini, mungkin Budira dan tim diskusi, kalau setuju tidak apa-apa, kalau tidak mungkin alasannya apa itu. Sehingga ini dalam artinya nanti kalau closing meeting sudah pasti nanti kan akan dijelaskan dipaparkan gitu loh Bu Dira. Biasanya seperti itu. Maka akan bukan menjadi surprise lagi. Nanti khawatirnya kalau tidak sama-sama tidak tahu, nanti auditi loh saya bukan begitu, kan jadi nggak kurang berkenan gitu loh Bu maksudnya. Iya, paham. Iya. Ya, jadi mungkin lebih baik ya Bu Diana nanti tanggal 8 kita anukan ke Bu Dira, kita menunggu sampai tanggal 7. Itu. Jadi mungkin yang saya ajukan yang poin utama tadi tentang itu Bu Dira, dengan tujuan bukan apa-apa, hanya apa yang dibutuhkan prodi TI ini bisa kita angkat sehingga bisa di follow up. Harapannya begitu bisa di follow up oleh universitas menjelang eksternal audit oleh asesor. Begitu. Jadi hanya itu saja untuk agar sistem penjaminanmu itu berjalan. Bu Fira, terima kasih. Bu, boleh tanya, J? Bu, terkait dengan yang harus dikonekkan tadi, antara checklist, sarmut, dan seterusnya, itu kita sebagai pegangan dasarnya yang checklist gitu, J, Bu, J? Betul. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bu Yusna, nanti ini saya mungkin Bu Dira bisa. Ya Bu, nanti saya minta dari saya share langsung. Terus jangan lupa juga pada pedoman Ban PT mungkin Bu Fira ya, supaya bisa connect gitu loh. Karena kan pedomannya dari Ban PT ini. Ya. Ya, Ban PT dan integrasi 9001 2015. 2015. Di klausul 4 sampai. Mungkin itu aja Bu Dira dan tim. Bu, mungkin ada tambahan dari prodi, monggo. Ya, kalau dari kami, dari saya sendiri, apa tadi yang disampaikan Bu Fira memang sudah benar, bahwa kekurangan kami memang di sini, termasuk yang penelitian, kemudian tentang kurikulum juga kami harus segera untuk membuat perbaikan gitu ya, dan termasuk juga untuk yang rasio tadi. Untuk yang selanjutnya, lain-lainnya, dari apa yang kami sudah janjikan ya, semoga janji bukan sekedar janji ya, tanggal 7 insya Allah kami akan coba untuk selesaikan tentang sarmut, laporan sarmut, analisa risiko dan penanganannya kita akan coba untuk buat supaya lebih rapi, lebih lengkap dan lebih terstruktur nih, urut, tidak loncat-loncat lagi. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas semua masukannya, untuk semua koreksinya. Terima kasih. Semoga ini menjadi tambahan semangat untuk kami bisa memperbaiki apa yang kurang gitu. Iya. Bu Diana mungkin ada tambahan? Saya kira cukup ya, dari Bu Fira tadi sudah menjelaskan bahwa ada 3 poin ya yang menjadi NC, yang nanti setelah kita identifikasi bisa kurang, bisa bertambah setelah kita melihat sarmutnya. Yang pertama adalah terkait dengan rasio dosen mahasiswa. Kemudian yang kedua kurikulum, terutama di peninjauan kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu paket. 3 hal itu yang menjadi fokus kita. Mudah-mudahan Bu Dira masih ada semangat untuk
memperbaiki apa yang kita klarifikasi pada siang hari ini, dan tanggal 7 tolong disampaikan ke kita supaya kita juga bisa membuat NC-nya. Seperti itu. Ibu, terima kasih banyak. Ya. Ya, sudah Bu Diana ya. Mungkin mungkin itu saja Bu Dira dari kami. Bu Diana, Bu Dira. Sama-sama. Ya, saya mohon maaf. Kami mengecewakan. Iya, terima kasih Bu Dira, Koprodi dan tim penjaminan mutu dan Bu Ois yang berkenan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin apabila kami ini ada kata yang kurang berkenan, tapi setidaknya kami hanya ingin membantu apa yang menjadi kekurangan prodi ini untuk diangkat ke atas agar terlihat. Ya mungkin sudah terlihat terus gitu, mungkin bagaimana tindak lanjutnya. Nggak apa-apa dilihatkan terus, ISO kan seperti itu Bu. Jadi kalau udah terlihat, nggak di follow up, liatin terus gitu. Ya mungkin suatu saat itu akan ditindaklanjuti oleh pihak universitas, karena bagaimanapun juga kalau sistem itu jalan adalah yang terpenting bukan dokumen sebenarnya, yang terpenting adalah komitmen. Gitu. Jadi komitmen itu mulai atas sampai bawah. Kalau kita tidak satu lini, tidak satu komitmen, dokumen itu percuma Bu. Tidak ini gitu ya. Itu. Jadi hanya itu saja yang kami bisa ini. Mohon maaf banyak menyita waktunya di siang hari yang mungkin ngantuk Bu Mia tadi ya. Monggo. Ya sudah, terima kasih Bu Dira. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya nggak ngantuk karena sambil ngabuburit ini nunggu menteri. Terima kasih Bu Diana, Bu Fira. Ya, sama-sama. Kita sudah bisa live ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.